Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-karimul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man shalla wa qama wa taba wa anaba wa salatu rabbi wa salamu alaihi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Masih Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Istiqomah ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat Islam, nikmat iman, dan begitu juga nikmat sunnah, berada di atas sunnah Nabi. Dan kita terus memohon dan meminta kepada Allah agar berikan kepada kita hati yang kuat untuk tetap sabit istiqamah di atas agama Allah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita memohon kepada Allah agar diberikan kepada kita kemudahan, diberikan kepada kita taufiknya untuk diberikan kemampuan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaat alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali nu'min sa'ah, beriman sejenak untuk senantiasa menjaga kualitas keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk perintah Allah yang ini akan menjadi bekal takwa kita adalah menuntut ilmu. Pada saat ini kita memulai kajian di Masjid Al-Istiqomah ini. Kajian rutin insyaallah yang akan kita buat di sini. Ketahuilah wahai saudara-saudara dan bapak-bapak semuanya, ilmu itu suatu hal yang harus benar-benar kita istiqomah di dalam mempelajarinya. Istiqomah di dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan juga kita istiqomah di dalam mendakwahkan ilmu itu, serta bersabar di atas hal tersebut. Ilmu itu adalah jalan kebahagiaan bagi kita, jalan menggapai ridho dan rahmat Allah. Ilmu itu juga adalah penerang bagi kita, dan itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Dan kita harus bersemangat. Dengan ilmu kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka tidak ada kata istilah pensiun di dalam menuntut ilmu.
Tidak ada istilah seperti itu. Kecuali kita sudah Allah wafatkan, baru tidak beramal lagi kita. Maka sekarang kita harus benar-benar meniatkan niat yang tulus, mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut ilmu ini. Karena ini adalah abdul ibadat. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Sebelum kita berucap tentang agama ini, sebelum kita mengamalkan tentang agama ini, maka ilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum beramal, sebelum kita berucap di dalam beragama ini. Yang insya Allah jika kita memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah, dan ibadah yang kita lakukan itu akan terus menerus, akan membuat kita istiqamah terus. Maka miliki niat yang ikhlas, karena ini yang akan membantu kita, yang akan mewujudkan cita-cita kita. Jemaat alim dirahmati Subhanahu wa taala, maka kita akan kaji pada pertemuan ini, pertemuan perdana ini adalah at-taubatu thariqus sa'adah. Taubat adalah pintu ataupun jalan kebahagiaan. Jika kita ingin bahagia, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka taubatlah kepada Allah. Maka milikilah jiwa-jiwa yang senantiasa menyesal terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa, dan dia terus bersegera menuju Allah. Taubat suatu hal yang dituntut untuk kita. Maka kita berbicara di sini adalah taubat itu adalah jalan kebahagiaan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Tentu tidak ada satu pun di antara kita, ya kan? Tidak menginginkan. Pasti kita semua menginginkan kebahagiaan. Maka caranya adalah bertaubat, kembali kepada Allah. Maka apa itu taubat? Apa itu taubat? Maka kita harus mengerti, jangan hanya istilah dibilang orang taubat, taubat Anda, taubat kamu, tapi kita tidak mengerti apa itu taubat. Maka taubat ini kalau kita lihat dalam lisanul Arab didefinisikan taubat itu secara bahasa adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu arti daripada taubat menurut lughah bahasa, itu lisanul Arab. Taubat itu adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mendefinisikan taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kembali dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik itu yang dinampak ataupun yang tersembunyi, menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itulah definisi daripada taubat. Kita kembali dari sesuatu yang dibenci Allah, yang telah kita lakukan, yang telah kita jatuh di dalamnya. Apakah itu suatu bentuk yang nampak ataupun yang tersembunyi, maka itu kita kembalikan kembali kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita tutupi keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan, niscaya keburukan yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka berbicara kita tentang hukum daripada bertaubat itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Siapapun dia, baik yang dewasa ataupun yang tidak dewasa, apakah dia laki-laki ataupun wanita, wajib hukumnya kita bertaubat. Taubat itu adalah jalan keselamatan. Siapa di antara kita yang tidak merasa dirinya tidak pernah jatuh pada dosa? Adakah di antara kita merasa dirinya nggak pernah berdosa, nggak pernah jatuh dalam maksiat? Pasti itu tidak diingkari, tidak dipungkiri. Kita ini adalah pendosa. Kita ini ada tempat banyak berbuat salah, banyak kealpaannya, banyak terjerumus kepada dosa, kepada kemaksiatan. Namun tidak menutupi kemungkinan kita jadi orang baik jika kita kembali kepada Allah, jika kita kembali memperbaiki diri, menutupi kealpaan, kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Kita balas dengan sesuatu yang diridhai Allah, yang disukai dan yang dicintai oleh Allah. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah tempat lupa dan dosa, penuh dengan khilaf dan alfa. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita seluruhnya, memerintahkan kita semuanya, terkhusus orang-orang yang beriman, untuk selalu pada setiap saat, pada setiap napasnya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat adalah kewajiban, adalah suatu kewajiban kepada kita yang harus kita miliki. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita ini adalah tempat lupa dan tempat dosa dan penuh khilaf dan kealfaan, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita berarti kita sudah tahu titik lemah kita. Berarti kita dituntun untuk menuju sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, yaitu taubat. Kembali kepada Allah. Allah itu adalah jalan keselamatan kita. Kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan, dan bertaubatlah dan perbaiki niat. Maka kita harus mengerti syarat-syarat daripada taubat ini. Jangan nanti datang suatu penyesalan. Oh, kalau sekiranya dahulu ketika saya hidup di dunia, saya akan taubat. Ini kalau penyesalan di akhirat sana tak ada gunanya. Namun ketika kita menyesal di dunia ini bagus, itu pertanda taubat. An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah satu bentuk taubat. Maka jangan sampai kita terus berlarut-larut atau bersenang-senang di dalam hal kemaksiatan, dalam hal dosa. Maka kembalilah kepada Allah. Itu adalah kewajiban kita. Ingatlah suatu hari yang mana pada saat itu kalian tidak dapat ditolong, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Rabb kalian. Ini perintah kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Tidak ada yang wajib atau mutlak kita taat kepadanya kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, dan kembalilah kamu kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab, dan berserah dirilah kepadanya. Kepada si Allah, kepada siapa? Kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah sebelum datang azab kepadamu, yang mana pada saat itu Anda tidak dapat ditolong lagi. Oke, ketika kita hidup di dunia, segeralah bertaubat.
Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang tafsir dari ayat ini. Surah Az-Zumar ayat 54. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, bersegeralah bertaubat dan beramal soleh sebelum datangnya siksa. Dan juga Nabi mengabarkan bahwasanya kita ini adalah tempat berbuat salah. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua atau setiap anak Adam sering berdosa atau tempat berbuat salah. Anak Adam kita, setiap anak Adam atau semua anak Adam sering berdosa atau tempat dosa. Sering jatuh dalam dosa, sering jatuh dalam maksiat. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna hajatana ila taubati hajatun massatun. Maka sesungguhnya hajat yang sangat mendesak kepada taubat bagi kita. Yakinlah dan ketahuilah bahwasanya taubat itu suatu hal yang kita butuhkan. Iya kan? Kita butuhkan pada setiap saat. Maka yakinlah selama belum tertutup pintu-pintu taubat atau di sana tidak terbuka lagi sebelum datang hal itu, berarti masih ada kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah datang suatu waktu atau suatu masa yang mana pada saat itu ditutup pintu-pintu taubat, enggak ada gunanya lagi kita jika ingin bertaubat. Sekarang masih terbuka bagi kita. Pintu taubat itu masih dibuka. Maka pintu taubat itu masih terbuka, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah. Karena itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat pokok. Fanahnu wallahal musta'an. Maka kita ini adalah demi Allah butuh pertolongan Allah pada setiap saat kita. Nazdabu katsiran, dan kita ini banyak dosanya, sering melalaikan perintah Allah. Apakah itu di waktu malam-malam kita ataupun di waktu-waktu siang kita, ini sering kita bermaksiat. Sering kita lalai dari perintah Allah. Wat taubatu ilallah, dan taubat kepada Allah akan menghapuskan kesalahan, akan membersihkan hati dari dosa-dosa dan maksiat. Karena tadi asalnya anak Adam ini adalah tempat bersalah. Namun kata Nabi di sini, sebaik-baik orang yang bersalah ini adalah dia bertaubat kepada Allah. Maka selama pintu taubat itu terbuka, segeralah bertaubat. Apapun dosa, sebesar apapun dosa yang telah atau yang pernah kita lakukan, kita kerjakan, maka jangan berputus asa dan mohonkan dan mintalah kepada Allah agar diberikan kepada kita hati yang kuat, hati yang bersegera kembali kepada Allah, hati yang mudah menerima suatu kebenaran, hati yang tulus memiliki hal tersebut. Bersihkan hati Anda dari noda dosa kemaksiatan. Maka di sana ada pintu pada saat itu tidak dibuka lagi untuk bertaubat. Yang pertama itu ketika goro-goro, ketika nyawa itu sudah di kerongkongan. Pada saat itu Pak, tak ada guna lagi untuk bertaubat, enggak dibuka lagi pada saat itu pintu taubat. Coba Bapak perhatikan Fir'aun itu ketika dia ditenggelamkan di laut, pada saat itu dia kan minta itu.
minta bertaubat gitu, menyesali perbuatan. Namun pada saat seperti itu tidak lagi diterima. Maka Pak, sekarang nyawa kita belum ada di tenggorokan kita. Masya Allah gerakkan hati kita, Masya Allah berikan pintu hidayahnya kepada kita, Masya Allah gerakkan hati kita sehingga kita masih bisa berada di masjid ini. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Masya Allah mudahkan kita untuk terus taat kepadanya, dan masih Allah berikan juga kemudahan kepada kita untuk meninggalkan maksiatnya. Maka jangan sia-siakan waktu itu. Jangan sia-siakan nikmat tersebut. Ketika kita sudah goro-goro, ketika nyawa kita sudah di tenggorokan kita, di kerongkongan kita, pada saat itu kita ingin bertaubat, itu sudah tertutup pintunya. Maka sekarang kita masih terbuka lebar-lebar, maka bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Sesali dan tangisi yang telah pernah kita lakukan dari bentuk dosa dan maksiat, dan sekarang buka lembaran baru, perbaiki diri, tata diri, hati, bersihkan dari noda-noda maksiat dan dosa. Jamaah ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama itu belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan berarti tidak diterima lagi taubat kita. Dan yang kedua, inda khurujis syamsi min maghribiha. Ketika Anda ingin bertaubat pada waktu-waktu pada saat itu tidak dibuka lagi pintu taubat, tidak ada gunanya. Yaitu ketika kapan? Ketika matahari itu terbit dari barat. Berarti sudah nampak tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda-tanda kiamat yang nampak dilihat orang yang hidup di waktu itu adalah ketika matahari itu terbit dari barat, yang seharusnya terbit dari timur. Berarti belum kiamat. Tapi kalau sudah dekat kiamat atau pertanda kiamat itu terbit matahari itu dari barat, yang seharusnya dari barat itu tenggelam. Maka pada saat itu Bapak bertaubat tak ada gunanya lagi. Berarti sekarang 2 poin ini enggak ada, belum kita nampakkan ini pada diri kita kan? Berarti masih terbuka lebar-lebar untuk kita bertaubat kepada Allah. Maka sebagaimana tadi judul yang kita sampaikan, bahwasanya taubat itu adalah pintu keselamatan. Pintu keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwihi an rabbih. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi. Allah berfirman dalam hadis kudusi, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahadikum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhallun. Setiap kamu atau setiap kalian adalah tersesat. Kita ini Pak tersesat. Kita ini sesat, kata siapa? Kata Allah dalam hadis kudusi, kalian itu adalah sesat. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu adalah dalam keadaan sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang saya beri petunjuk kepadanya. Maka setelah itu apa kata Allah? Fastahduni, mintalah petunjuk itu kepadaku, kepada Allah. Maka kata Allah tadi, hamba-hambanya ini semuanya sesat kecuali yang Allah berikan petunjuk. Oleh karena itulah kita harus meminta petunjuk itu kepada Allah. Jika kita minta, apa kata Allah? Ahdikum, niscaya kalian diberi petunjuk. Maka kita asal mula seperti ini, kalian ini bersalah, kita semua ini bersalah. Kita semua ini dalam keadaan sesat. Kecuali yang Allah berikan hidayah,
kecuali yang Allah berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk itu kepada Allah. Ahdikum, niscaya Allah akan memberikannya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu bersalah di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan sayalah yang akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Dan sayalah yang akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Ini Allah katakan dalam hadis kudusi ini, Allah yang mengampuni dosa kalian semuanya. Setelah itu apa kata Allah? Fastaghfiruni. Kalau udah Allah katakan di sini Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi di sini apa? Mintalah istighfar itu, memohon ampunlah kepada Allah. Apa kata Allah kalau udah kita minta kepada Allah? Aghfir lakum, niscaya kalian akan Allah ampuni. Inilah maha rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada kita ya. Ketika kita bersalah, tidak langsung Allah bunuh kita, tidak langsung Allah wafatkan kita ya. Namun masih Allah apa? Ketika kita bersalah dalam hal kemaksiatan, dosa penuh maksiat, masih Allah berikan kesempatan kepada kita supaya bertaubat. Coba kalau setiap apa yang kita lakukan bentuk kesalahan itu langsung Allah nampakkan azabnya, nggak ada yang hidup lagi. Semua dia azab kita banyak dosa, ya kan Pak? Siapa yang menjamin diri nggak pernah jatuh pada dosa? Atau menjamin dirinya lebih banyak pahalanya daripada dosanya? Ya kan Pak? Kita ini penuh dosa. Tapi kita masih bisa jadi hamba yang Allah ridhoi, hamba Allah yang dicintai jika kita mau bertaubat. Taubatlah Pak. Masih terbuka pintunya. Coba kita perhatikan kekasih kita Rasulullah SAW. Dijamin surga atau tidak? Nabi itu dijamin surga atau tidak? Dijamin. Bagaimana keseharian Nabi? Baik atau tidak? Baik. Nabi itu masih memohon ampun kepada Allah, Pak. Beda halnya dengan kita, banyak dosa. Namun sangat sedikit di antara kita yang memohon ampun. Istighfar, berapa istighfar yang kita lakukan, yang kita amalkan pada keseharian kita, pada pagi atau pada malam hari? Coba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisil al-wahid yastaghfirullah akthar min 70 marrah. Maka disebutkan dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dalam satu majelis seperti majelis kita ini, Nabi itu membiasakan beristighfar, memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Maka pada riwayat lain disebutkan Nabi itu biasa dalam satu majelis beristighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali. Padahal Nabi itu sudah jelas ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya itu sudah diampuni, yang telah lalu ataupun yang berlalu. Sudah diampuni. Namun Nabi itu masih kita lihat beristighfar dalam majelis-majelisnya. Kalau kita banyak apanya? Banyak apanya? Guraun. Banyak canda. Zikirnya kurang. Padahal istighfar kita itu butuh kepada istighfar berikutnya. Maksudnya apa? Ketika kita memohon ampun kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, bukan hanya cukup kita mengucapkan astagfirullah, bukan itu aja. Namun harus kita iringi dengan amal-amal soleh. Ini lisan kita istighfar, namun dia amalnya masih tetap maksiat. Iya kan? Maka istighfar kita itu butuh kepada istighfar berikutnya. Maksudnya apa? Setelah kita memohon ampun melalui lisan, maka harus kita juga mohon ampun kepada Allah dengan amal-amal soleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Akan tetapi enggak membuat dirinya bermalas-malasan atau enggan untuk beristighfar,
Nabi lakukan itu semuanya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Kalau kita tidak, kalau sudah parah kali lah baru masalah itu baru mau istighfar ya Pak. Kalau masih bisa untuk dielakkan, bisa dimainkan, masih biasa-biasa aja. Maka Pak, jika kita menginginkan kebahagiaan, maka bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Pintu taubat itu masih dibuka untuk kita. Maka untuk itu segeralah minta ampun kepada Allah. Dan di sana ada syarat-syarat diterimanya taubat yang harus kita pahami. Sebelum kita menjelaskan tentang keutamaannya. Di sana setelah kita menjelaskan definisi apa itu taubat dan juga waktu-waktu bertaubat dan hukumnya sudah kita jelaskan. Sekarang kita jelaskan apa sih syarat-syaratnya agar taubat kita itu diterima oleh Allah. Pada setiap saat, pada setiap detik, pada setiap waktu, pada setiap hari kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Bertaubat itu bukan hanya dituntut kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, namun kepada orang yang masih apa? Masih kurang dalam melakukan ibadah juga diperintahkan. Masih malas untuk sholat sunnah, masih malas sholat malam, masih malas baca Quran, masih malas berzikir. Ini juga diperintahkan untuk bertaubat. Mungkin ketika kita istilahkan bertaubatlah kamu, bertaubatlah kalian, di pikiran kita itu yang perintah ini hanya kepada mereka yang tidak mau sholat, kepada mereka yang berjudi, kepada mereka yang narkoba, kepada mereka yang maksiat lainnya. Namun itu bukan hanya kepada mereka, namun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih bolong-bolong sholatnya, yang masih belum khusyuk dalam sholatnya, yang baca Qur'annya masih ini diperintahkan untuk bertaubat. Kita seluruhnya. Yang masih suka masbuk dalam sholat, pernah nggak kita Pak bersedih ketika kita masbuk dalam sholat? Pernah nggak kita nangis? Pernah nggak Pak? Tapi kalau kita mungkin disuruh kumpul oleh kerjaan kita atau di tempat usaha kita, kita terlambat, malu nggak kita? Malu kali kan. Tapi ketika kita terlambat menghadiri panggilan Allah, masbuk dalam sholat, pernah nggak kita merasa sedih? Pernah nggak Pak? Saya tanya Bapak, kalau rumah kita kebakaran, rumah kita kecolongan, kebanjiran, itu musibah nggak? Musibah Pak. Kalau orang yang sering masbuk dalam sholat, ini musibah nggak? Musibah. Namun kalau kita lihat di mana di antara yang dua yang lebih sedih? Ketika terjadi hal itu, dia masbuk, dia masih sholat tapi masbuk itu. Lebih sedih yang mana? Kalau nyatanya yang kita lihat, kebanyakan kita masih lebih bersedih yang tadi, yang rumahnya kecolongan, kebakaran, masih lebih sedih. Padahal itu adalah musibah menimpa dunia kita. Tentang kebakaran rumah kita, kecolongan. Ini masih musibah terkait dengan dunia. Tapi kalau dia masbuk atau membiasakan diri sikit-sikit masbuk dalam sholat, ini musibah yang menimpa agamanya. Ini lebih dahsyat, ini lebih berbahaya. Namun kita lihat nyatanya kebanyakan kita masih lebih bersedih ketika musibah menimpa dunianya dibanding musibah yang menimpa akhiratnya. Ya kan Pak? Benar nggak Pak? Maka ada doa Nabi Pak, yang sering Nabi bacakan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa agamaku. Karena banyak orang ketika tertimpa dalam musibah tentang agamanya itu merasa biasa-biasa saja. Orang masbuk biasa-biasa saja, enggak baca Quran biasa-biasa saja. Tidak bayar zakat,
harta biasa-biasa saja. Namun ketika telat bayar pajak STNK pajak mobilnya, dia merasa galau. Padahal itu yang menimpa dunia dia kan itu. Tapi menimpa akhirat dia merasa biasa-biasa saja. Siapa di antara kita merasa sedih ketika dia terluput dari sholat malam, atau terluput dari bacaan Al-Qur'annya, atau dia terluput dari kajian. Tapi kalau dia terluput dari segi dunianya, dia lebih sedih dan lebih merasa malu. Maka ini yang harus kita renungkan kepada diri kita. Bertaubatlah, segeralah kepada Allah. Karena itu adalah jalan keselamatan Anda, jalan kebahagiaan Anda. Bukankah di dalam hidup ini kita mencari kebahagiaan kita? Kebahagiaan yang hakiki, bukankah itu yang kita cari? Namun masih banyak di antara kita salah kaprah untuk menggapai jalan kebahagiaan itu. Padahal jalannya satu-satunya yang harus kita lakukan itu adalah taubat kepada Allah. Ini jalan kebahagiaan. Kalau ditanya kita semua ingin bahagia, iya kan Pak? Namun masih banyak di antara kita salah kaprah untuk meniti jalan ini. Dia kira kebahagiaan yang sesungguhnya bagi dirinya sibuk mengumpulkan harta, sibuk mengumpulkan usaha sana, usaha sini, sehingga dia mengabaikan perintah-perintah Allah, dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Maka bertaubatlah kita kepada Allah. Kewajiban kita semuanya, tua muda, laki perempuan, semua diwajibkan untuk bertaubat kembali kepada Allah. Karena itu adalah pintu satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Syarat-syarat diterimanya taubat yang pertama itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kalau si perokok ingin dia katanya taubat, tapi kalau nggak ada keikhlasan, ketulusan dalam hatinya, itu berat. Mungkin di masjid ini bisa dia nahan selera, tapi kalau udah nanti bersama kawannya di warung atau di ladang, kembali dia. Karena nggak tulus. Tulus, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Itu syaratnya. Tinggalkan dosa tersebut. Dosa apa yang telah kita perbuat, yang telah kita jatuh di dalamnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tinggalkan. Tinggalkan dosa itu. Setelah itu sesali perbuatan dosa itu, menyesal sekali kita. Ikhlas, meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosa itu, karena penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan di dunia ini pertanda taubat. Dan juga mengetahui akan kejelekan dosa itu. Kalau kita sudah tahu jeleknya dosa itu, mau nggak kita dekat dengannya? Enggak kan? Ketika kita dikatakan ini tempat ini berbahaya, masih kita datangi enggak? Tidak ya kan? Maka seperti itu, ketika kita mengetahui akan kejelekan dosa yang telah kita lakukan itu, berarti kita di situ meninggalkannya. Dan juga kita bertekad tidak akan mengulanginya kembali, berazam tidak akan mengulanginya kembali. Dan juga kita mengembalikan apa yang menjadi beban dari orang yang dizolimi jika itu terkait dengan harta orang. Dan itu juga segera dilakukan sebelum maut tadi menjemput, dan juga dilakukan sebelum kiamat tiba. Dan ini beberapa syarat yang harus kita tempuh, yang harus kita miliki agar taubat kita itu diterima. Ini adalah perintah dari Allah agar kita bertaubat kepada Allah. Kegunaan, keuntungannya itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada kita? Kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Akan tetapi tujuan kita hidup agar beribadah kepada Allah yang tujuannya itu gunanya ke kita. Fungsinya itu ke kita. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmah dan keutamaan di dalamnya. Maka itulah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya, yaitu
Taubat itu mempunyai keutamaan yang begitu banyak. Ini harus kita jelaskan. Tujuannya itu kita sampaikan agar kita kembali menata diri, bermuhasabah diri. Kita diperintahkan bertaubat kembali kepada Allah. Tujuannya itu ke kita. Fungsinya itu ke kita. Hikmah manfaatnya itu ke kita, bukan ke Allah. Allah itu tidak butuh ibadah kita. Namun kita lah yang membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah setiap gerak-gerik kita, langkah kita. Iya kan, Pak? Dan ini yang dapat kita sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan kita buka. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada, Pak? Tidak ada, Pak. Dan inilah beberapa beberapa pelajaran terkait dengan taubat yang dapat kita sampaikan. Mulai dari tadi definisi pengertian daripada taubat dan juga hukumnya dan waktu-waktu diterimanya taubat sudah kita sampaikan, dan juga syarat-syaratnya yang insya Allah yang belum tersampaikan adalah tentang keutamaan dari taubat, dan di sana mempunyai keutamaan yang banyak sekali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BKM kita kemana, Pak?